Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man nasarahu wa wala la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Bapak, Ibu hadirin hadirat, peserta kajian Islam virtual Kitab Safinatus Shalah, selamat sore, selamat berjumpa kembali bersama saya Haji Ahmad Soleh Marwani di kajian yang ke-14. Sebagaimana biasa, sebelum kita memulai kajian, mari kita menghadiahkan suratul Fatihah ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatil kiram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah. Bismillah hadrati muallifi hadzal kitab Syekh Abdullah bin Umar bin Yahya Al-Hadrami. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah. Bismillah hadrati masyayikh Mahad Buddha Pesantren wa masyayikh Mahad Langitan rahimahumullahu ta'ala wa adaman nafa bihim wa ulubi ulumihim wa ada alaina bi barakatihim barakati ulumihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak, Ibu hadirin hadirat, di kajian ke-14 ini kita akan membahas hal-hal yang diwajibkan dalam mandi jinabat. Sebagaimana kemarin di kajian ke-13 kita telah membahas hal-hal yang mewajibkan mandi jinabat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa furudul ghusli ithnani. Wa furudul ghusli, dan hal-hal yang difardukan di dalam mandi, ithnani, ada dua perkara. Mandi itu ada dua jenis. Yang pertama mandi wajib, dan yang kedua mandi sunnah. Mandi wajib artinya mandi yang menjadi kewajiban. Bila seseorang tidak mandi maka dia berdosa. Sedangkan mandi sunnah artinya mandi yang bukan sebuah kewajiban. Bila ia lakukan mendapat pahala, bila tidak maka tidak berdosa. Mandi wajib adalah mandi yang dikarenakan sebab-sebab yang telah mendahului, seperti mandi junub. Sedangkan mandi sunnah adalah mandi yang dikarenakan sebab-sebab yang telah terjadi atau yang akan datang kemudian, seperti mandi karena akan melaksanakan ihram dan lain-lain. Bapak, Ibu hadirin hadirat, perlu diketahui bahwasanya jenis mandi sunnah itu ada banyak sekali. Di sini akan saya jabarkan sampai 25 jenis.
Yang pertama, mandi karena akan menghadiri sholat Jumat. Mandinya tidak wajib, tetapi sangat dianjurkan. Mengapa demikian? Karena di hari Jumat kita akan berkumpul dengan orang banyak, maka sangat dianjurkan agar tidak muncul bau yang tidak sedap dari tubuh kita saat kita berkerumun, saat kita berjamaah bersama orang banyak. Yang kedua, mandi karena akan menghadiri sholat Idul Fitri dan Idul Adha, baik yang dilaksanakan di masjid, musola, di gedung atau di lapangan. Ini juga akan berkumpul dengan orang banyak, sangat dianjurkan untuk mandi. Yang ketiga, mandi karena akan menghadiri sholat istisqa, sholat minta diturunkan hujan. Yang keempat, sholat mandi yang dianjurkan karena akan menghadiri sholat gerhana bulan. Dan yang kelima, mandi yang dianjurkan ketika akan menghadiri sholat gerhana matahari. Ini juga dianjurkan untuk mandi karena akan berkumpul dengan orang banyak. Yang keenam, mandi karena telah memandikan jenazah. Karena orang yang menyentuh jenazah ini dia fisiknya akan melemah karena jenazah itu berat, jadi dianjurkan untuk mandi. Yang ketujuh, mandi karena telah memeluk agama Islam. Untuk yang nomor 7 dan nomor 8, mandi karena telah sembuh dari penyakit ayan atau gila. Nomor 7 dan nomor 8 disunahkan mandi bagi orang yang sebelum memeluk agama Islam atau sebelum sembuh dari penyakit ayan atau gila, tidak ada hal-hal yang mewajibkan mandi. Seumpama dia itu perempuan, sebelum memeluk agama Islam dia mengalami haid, menstruasi, atau sebelum sembuh dari penyakit ayan dan gila dia pernah mengalami haid dan menstruasi. Meskipun ketika sebelum memeluk agama Islam dia telah mandi, atau sebelum sembuh dia telah mandi, maka mandinya tidak sah. Ketika nanti setelah memeluk agama Islam atau telah sembuh, bukan lagi sunnah mandinya tetapi wajib mandinya. Karena mandi yang dilakukan sebelum memeluk agama Islam dan mandi yang dilakukan sebelum sembuh itu tidak dianggap sah. Nah, bagi orang yang sebelum memeluk agama Islam dia itu belum balik, atau dia itu gila tapi belum balik, ketika sembuh belum balik, maka mandi buat mereka ini dihukumi sunnah. Yang kesembilan, mandi akan melaksanakan ihram haji atau umroh. Orang yang melaksanakan ihram haji atau umroh, laki-laki hanya berpakaian 2 lembar untuk selendang menutupi badan dan jarit untuk menutupi bagian bawah, sehingga sangat riskan sekali pakaian tubuhnya terbuka, khawatir nanti muncul aroma yang tidak sedap dari tubuhnya, sehingga dianjurkan untuk mandi. Yang ke-10, mandi karena akan memasuki kota Mekah Al-Mukarramah. Kenapa? Karena ini tempat yang dimuliakan, maka dianjurkan orang yang memasuki tempat-tempat yang mulia untuk mandi. Yang ke-11, akan melaksanakan wukuf di Padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Lagi-lagi ini mandinya kalau orang itu ada di Mekah, maka sebelum keluar dari hotel untuk wukuf di Padang Arafah, maka di hotelnya dia mandi. Yang ke-12, mandi karena akan menginap atau mabit di Muzdalifah. Setelah wukuf di Padang Arafah, kemudian dia hendak ke Muzdalifah, maka di Arafah dia dianjurkan mandi.
Yang ke-13, mandi karena akan melintar 3 jumrah. Jumrah ula, wusta, dan aqobah ini pada tanggal 11, 12, dan 13. Jadi kalau mau melontar pada tanggal 11 dianjurkan mandi. Terus hendak melontar di tanggal 12 dianjurkan mandi. Dan bila hendak melontar di tanggal 13 juga dianjurkan mandi. Kenapa? Karena akan bersinggungan, akan berkerumun dengan orang banyak. Yang ke-14, mandi karena akan melaksanakan tawaf, baik tawaf rukun atau tawaf sunnah. Tawaf rukun yaitu tawaf ifadah, atau tawaf wajib yaitu tawaf wada perpisahan, atau tawaf sunnah kita masuk Masjidil Haram bukan dalam keadaan ihram haji, kita hendak melaksanakan sholat berjamaah di Masjidil Haram, maka tidak ada sholat sunnah tahiyatul masjid. Yang ada adalah tawaf. Nah, ketika hendak melaksanakan tawaf untuk melaksanakan sholat, maka kita dianjurkan mandi. Kenapa? Lagi-lagi alasannya kita akan berkerumun, berkumpul dengan orang banyak. Yang ke-15, mandi karena akan memasuki kota Madinah Asy-Syarifah. Karena di sana ada Nabi, maka kita dianjurkan ketika masuk kota Madinah untuk mandi. Yang ke-16, mandi karena akan keluar dari tempat pemandian umum atau istimbat. Orang di pemandian umum, setelah dia mandi bersama-sama, maka dianjurkan dia mandi untuk jangan sampai barangkali tertular virus, tertular kuman-kuman karena berkerumun dengan orang banyak, maka dianjurkan mandi. Yang ke-17, mandi karena telah selesai dari berbekam. Seseorang yang melaksanakan bekam, ya baik bekam fasdu atau bekam biasa atau fasdu, ini setelah selesai berbekam maka dianjurkan mandi. Yang ke-18, mandi karena telah selesai dari mencukur atau memotong kumis. Cukur kumis atau memotong kumis juga dianjurkan mandi. Yang ke-19, mandi karena telah selesai dari mencukur bulu kemaluan. Yang ke-20, mandi yang dianjurkan karena telah mencapai usia balik berdasarkan umur, bukan karena mimpi keluar mani, tapi berdasarkan umurnya 15 tahun. Laki perempuan, yang perempuan tidak mengalami haid, tapi dia usia 15 tahun berdasarkan tahun Qamariyah, tahun Hijriyah. Nah, ketika sudah usianya pas, umpama dia lahir di tanggal 1 Muharram. Nah, setiap ketemu 1 Muharram, maka pas tanggal umur usia 15 tahun tanggal 1 Muharram, dia berarti usianya sudah 15 tahun. Bila tidak mengalami mimpi basah atau haid, maka berarti dia balik berdasarkan umur. Nah, maka dianjurkan mandi, bukan mandi wajib tapi mandi sunnah. Yang ke-21, akan berkumpul di tempat-tempat yang baik atau mulia. Ya, berkumpul tempat pengajian, arisan, silaturahmi, kita kondangan atau rapat. Nah, maka ketika aroma tubuh tidak sedap, kita dianjurkan untuk mandi. Yang ke-22, mandi karena akan masuki masjid. Nah, setiap mau sholat jamaah di masjid, kalau memang tidak repot, ya dianjurkan mandi. Yang ke-23, mandi yang dianjurkan karena bau badan yang tidak sedap. Nah, bau asem, apalagi bau ketiak, bau badan yang gak sedap, maka dianjurkan mandi. Yang ke-24, mandi karena akan menghadiri jamaah sholat tarawih pada tiap malam Ramadan. Nah, biasanya orang maghrib berbuka, itu pasti akan berkeringat kalau dia minum air makanan atau minuman yang hangat, yang panas, nanti dia berkeringat. Maka ketika hendak mau sholat berjamaah di masjid, sholat isya atau maghrib atau tarawih, maka dianjurkan mandi. Dan yang terakhir, mandi yang dianjurkan karena telah mengalirnya air di lembah-lembah. Maksudnya orang ini dianjurkan mandi hujan. Ketika musim kemarau,
selesai musim kemarau sudah masuk musim hujan. Ketika hujan maka dia dianjurkan mandi. Bapak, Ibu hadirin hadirat peserta kajian Islam virtual Kitab Syafi'i Nusut Shalah yang berbahagia. Selanjutnya, setelah kita mengenal jenis-jenis mandi yang disunahkan, maka ada hal-hal yang wajib dilakukan, yang tidak boleh tidak harus dilakukan demi keabsahan mandi tersebut, baik mandi wajib maupun mandi sunnah. Dan hal-hal yang diwajibkan dalam mandi, baik mandi wajib maupun mandi sunnah, ada dua. Al-awwalu niyatut taharati lis-sholati aw raf'il hadatsil akbari aw nahwihima bil qalbi ma'a awwali juz'in yaghsiluhu min badanihi. Al-awwalu yang pertama, niyatut taharati, niat bersuci lis-sholati, untuk melaksanakan sholat. Jadi niatnya ini wajib, hal yang diwajibkan dalam mandi, baik mandi wajib maupun sunnah. Yang pertama adalah niat. Niatnya apa? Nih kalau niat mandi wajib, niat toharoh untuk melaksanakan sholat. Yang pertama, aurafil hadasil akbar, atau niat mengangkat hadas besar. Au nahwihima, atau niat yang sama seperti dua niat itu, niat toharoh li sholat atau niat toharoh hadas akbar. Niatnya di mana? Bil qalbi, niatnya itu di dalam hati, dilafalkan, melafalkannya sunnah, tapi niatnya itu di dalam hati. Kapan niat itu? Ma'a awwali juz'in, berbarengan dengan, jadi niatnya itu prakteknya berbarengan dengan membasuh bagian wajah, bagian tubuh, yaksiluhu, yang ia basuh, min badanihi, dari badannya. Jadi niat mandi itu berbarengan dengan membasuh anggota tubuh mana saja yang dibasuh. Umpama dia membasuh tangannya dulu, nah niatnya itu bareng dengan membasuh tangan. Umpama yang dibasuh bagian kepala, maka niatnya itu berbarengan dengan membasuh bagian kepala. Umpama yang dibasuh kaki kanan dulu, maka niat itu berbarengan dengan membasuh kaki kanan. Selanjutnya, ragam niat mandi wajib. Banyak sekali jenisnya nih. Yang sering kita baca itu niatnya panjang-panjang. Ini penulis buku ini, kitab ini membuat niat yang mudah, yang pendek-pendek, yang kalau ini dibaca sudah cukup, sudah sah niatnya. Yang pertama, nawaitu taharata lis-sholati, aku niat bersuci lis-sholati, untuk sholat. Nah, itu cukup, nggak usah pakai hadasil akbar, nggak usah, ini saja selesai. Yang kedua, nawaitu rafal hadasil akbar, aku niat mengangkat hadas besar. Ini boleh. Atau nawaitu raf'al hadasi, aku niat mengangkat hadas, enggak pakai besar, akbar, tidak apa-apa, ini sudah cukup. Yang keempat, nawaitul ghusla lis-sholati, aku niat mandi untuk mengerjakan sholat. Dan yang kelima, nawaitu raf'al janabati, aku niat mengangkat hadas jinabat. Yang mana saja dari kelima contoh ini, maka niat mandi sah dan mandinya juga sah. Dalam praktiknya, niat mandi berbarengan dengan mengguyur bagian mana saja dari anggota tubuh yang dibasuh. Ya, praktiknya boleh dari bagian kepala, tangan, atau bahkan bagian kaki. Jadi boleh kepalanya dulu dibasuh, kemudian atau tangannya dulu boleh, atau kakinya dulu boleh. Yang penting membasuh bagian mana saja itu bareng dengan pelaksanaan niat. Konsekuensinya, apabila orang itu membasuh anggota tubuh sebelum niat, jadi dibasuh dulu, niatnya belakangan, bagaimana itu? Fama ghasalahu qablaha la yasihu,
Fama maka anggota tubuh ghasalahu yang ia basuh qablaha sebelum niat la yasihu tidak sah. Karena tidak sah fayajibu i'adatu ghaslihi maka ia wajib mengulangi membasuhnya ba'daha sesudah niat. Jadi sesudah niat yang tadi dibasuh sebelum niat harus diulang. Seumpama dia membasuh kepala belum niat, ketika air turun ke badan baru niat, maka kepala yang tadi sudah dibasuh itu harus diulang basuhannya. Maksudnya apa itu? Mengulang ai i'adatu ghusli dzalikal juz'i li'adamil i'tidadi fihi qabla niyati. Maksudnya i'adatu ghusli dzalikal juz'i mengulang basuhan badan tersebut, bagian badan tersebut. Kenapa kok diulang? Li'adamil i'tidadi karena tidak dianggap sah. Nah, tidak dianggap sah basuhan tersebut qabla niyati karena dilakukan sebelum niat. Jadi basuhan yang dilakukan sebelum niat itu tidak dianggap. Nah, anggota tubuh yang dibasuh sesudah niat itulah yang sah. Yang dibasuh sebelum niat itu harus diulang kembali. Fa'ulima anna wujuba qarniha bi awwalihi innama huwa lil i'tidadi bihi la lis-sihhatin niyyati. Fa'ulima sehingga dari situ diketahui anna wujuba qarniha sesungguhnya kewajiban membarengkan niat bi awwalihi dengan membasuh bagian yang pertama innama huwa ya dibasuh adalah semata-mata agar basuhan itu lil i'tidadi dianggap sah, lil i'tidadi bihi dianggap sah, la li sihhatin niyati bukan karena alasan keabsahan niat. Niatnya tetap sah apa saja, tapi yang menjadi masalah ini bareng atau tidaknya membasuh itu dengan niat. Kalau basuhan itu bareng dengan niat maka sah. Kalau basuhan itu tidak bareng dengan niat maka yang lebih dahulu dari niat itu harus diulangi kembali. Bapak hadirin, Ibu hadirat, peserta kajian Islam virtual Kitab Safinatus Shalah yang berbahagia. Selanjutnya hal yang diwajibkan dalam mandi yang kedua. Asani yang kedua, ta'mimu badanihi bil ma'i, yaitu meratakan air dengan meratakan badan, yaitu meratakan air ke seluruh badan, al-basyarati wasya'ri, baik kulit maupun rambut seluruh tubuh. Di kulitnya atau rambutnya itu semua harus terbasuh dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki. Itu semua dipastikan harus terbasuh. Yang jadi masalah ini bila orang itu gemuk, banyak lepitan-lepitan tubuhnya, maka pastikan bahwa air itu mengenai lekukan-lekukan lipatan-lipatan tubuh. Begitu juga orang-orang yang kakinya itu banyak belah-belahannya yang pecah-pecah, maka pastikan air itu mengenai anggota tubuh, anggota badan yang belah tersebut. Fayajibu ghuslu batini katsifi syari fayajibu, sehingga wajib ghuslu batini katsifi syari, membasuh bagian dalam rambut yang lebat atau bulu yang lebat. Maksudnya apa tubuh yang lebat? Itu jenggot, ya janggut sama cambang. Orang Jawa bilang godek. Cambangnya, jenggotnya umpama lebat, maka bagian luar bulu jenggotnya, bulu cambangnya harus terbasuh. Begitu juga bagian dalamnya. Bagian dalam juga harus terbasuh. Begitu juga jenggot yang tipis. Yang tebal aja wajib, apalagi yang tipis. Sehingga seandainya tersisa selai rambut yang tidak terbasuh, maka mandinya tidak sah. Kalau mandinya tidak sah, maka seluruh rangkaian ibadahnya juga tidak sah.
mandinya diulang, ibadah yang sudah dia lakukan harus diulang. Karena tidak sah tadi. Terkecuali rambut yang tumbuh di mata dan hidung. Di dalam hidung rambut ada bulunya itu keluar panjang, atau matanya di mata, bukan di alis, bukan di bulu mata, tapi di matanya, di biji matanya itu ada rambut yang panjang sampai ke pipi, itu tidak wajib dibasuh. Kedua rambut ini tidak wajib dibasuh meskipun panjang, karena dia ada di dalam. Begitu juga wajib dibasuh, wajibu, dan wajib pula membasuh ma yarahun nadhiru, bagian hidung yang tampak kelihatan, minal uzun, dari hidung seseorang. Jadi wajib membasuh apa yang kelihatan dari hidung seseorang. Jadi umpama kalau lubang hidung kita kan yang bagian dalam gak kelihatan tuh, maka itu gak wajib. Yang kelihatannya itu yang bagian luar, wajib dibasuh. Nah, bagaimana kalau orang itu hidungnya terpotong sehingga bagian dalam, itu yang bagian yang tampak itu yang wajib dibasuh. Wa ma yadhharu halata ghawti minad duburi wa tabaqatihi. Wa ma yadhharu, dan juga wajib membasuh kulit yadhharu yang tampak kelihatan, halata ghawti ketika buang air besar, BAB, minat duburi dari dubur, wa tabaqati, dan lipatan dubur. Jadi dubur kita itu berserta lipatannya ketika buang hajat, mereka itu megar. Nah, yang megar itu ketika buang hajat itu dihukumi bagian zahir, bagian yang kelihatan. Sehingga ketika nanti mandi jinabat, itu yang megar ketika buang hajat itu wajib dibasuh, karena itu tampak kelihatan. Begitu juga wama yadharu, dan bagian badan, bagian tubuh yang tampak kelihatan, min farjil mar'ati, dari farjinya perempuan, idza jalasat, ketika dia duduk, ala qadamaiha, di atas kedua telapak kakinya, maksudnya duduk mengangkang. Perempuan, ya baik yang masih perawan atau sudah janda, ketika mereka duduk mengangkang ketika buang hajat, itu apa yang tampak dari farjinya, baik yang perawan maupun yang sudah janda, itu wajib dibasuh ketika mandi jinabat. Begitu juga wa batinu qulfati man lam yakhtan wa ma tahtaha. Ini wajib dibasuh wa batinu kulfatin, dan bagian dalam kulit kulfah, kulit kulup. Jadi apabila ada orang yang gak khitan, kulit kulupnya siapa? Man, seseorang, lam yakhtan, yang tidak dikhitan, wama, dan kulit tahtaha, yang ada di bawah kulup. Umpama orang itu, ada orang laki-laki dewasa enggak dikhitan, ketika dia mandi jinabat, maka di samping kulupnya bagian luar wajib dibasuh, juga kulit bagian dalam kulupnya itu harus bahasa Betawinya dicelikin. Nah, itu ya dibalik, itu wajib dibasuh. Begitu juga ujung kepala kemaluan yang tertutup oleh kulfah tadi, oleh kulit kemaluan, juga wajib dibasuh. Ini orang yang tidak khitan ketika dia mandi jinabat, ini rada repot. Sehingga karena mandi jinabat ini hukumnya wajib, ya, dan tidak sempurna kecuali dengan khitan, maka khitan ini hukumnya menjadi wajib. Sama seperti kaidah hukum, kaidah fikih kemarin, ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Bapak Ibu hadirin hadirat peserta kajian Islam virtual yang berbahagia, selanjutnya fayajibu ayyujriyal ma'a bi tabi'i ala kulli dzalika. Fayajibu, kemudian wajib, ayyujriyal ma'a, bahwa seseorang mengalirkan air bi tabi'ihi, sesuai dengan karakternya, tabiatnya air. Air itu pasti akan mengalir ke bawah, enggak ke atas. Nah, jadi air sesuai dengan tabiatnya, biarkan dia mengalir. Ala kulli dzalika, merata ke seluruh bagian tubuh tersebut yang wajib dibasuh. Alasan air harus merata ke seluruh tubuh, apa alasannya? Yang pertama, hadas itu merata ke seluruh tubuh.
Jadi dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki itu hadas besar itu ada di situ, ada di ujung rambut, kemudian ke kepala, ke kulit kepala, terus ke bawah ke badan, ke paha, ke tubuh sampai ke kaki. Itu semua hadas besar ada di situ. Sehingga karena hadas besar menyeluruh tubuh, air pun harus merata ke seluruh tubuh. Alasan yang kedua, mandi jinabat tidak dianggap sesuatu yang merepotkan karena jarang terjadi. Sebagaimana kita ketahui bahwa syariat ini diberlakukan di daerah yang tandus, yang jarang ada air. Mengapa mereka atau syariat Islam mewajibkan mandi, padahal kondisi di Mekah, kondisi di Madinah adalah kondisi di mana jarang ada air? Mengapa Islam kok seolah-olah membuat repot? Ini tidak dianggap merepotkan meskipun syariat ini berlaku di suatu tempat yang tandus. Kenapa? Karena mandi jinabat itu jarang-jarang terjadi. Tidak mungkin orang setiap hari mandi jinabat. Ya kalau toh ada ya mungkin pengantin baru. Ya kalau sudah puluhan tahun mungkin ya bisa seminggu sekali, sebulan sekali, atau bisa jarang-jarang lah. Sehingga karena ini jarang terjadi itu tidak merepotkan. Wallahu a'lamu bissawab. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan halalan thayyiban mubarakan fih. Hamdan yafi na'amahu yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu wa laka syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin, hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna 'ilman walhamdulillahi ala kulli halin wa na'udzu billahi min hali ahli nar. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu, arinal batila batilan warzuqna ijtinabah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.